Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai yang membuat teman sejenismu sirik terhadap dirimu. Oke, di sini tersedia 2 file ya, dan aku sudah kasih masing-masing tanda untuk setiap filenya ya. Di sini ada file 1, aku kasih tanda dengan daun sangonium berwarna pink ya guys ya. Oke, dan ini file kedua, aku kasih tanda dengan bunga merak berwarna kuning. Oke, silahkan dipilih ya guys ya. Mau pilih file 1 atau file kedua ya. Selalu gunakan intuisi kamu untuk memilih. Hai, file 1 buat kamu-kamu yang pilih file ke-1 dengan tanda daun sangonium berwarna pink ya. Ini file kamu ya guys ya. Buat kamu-kamu yang pilih file ke-1, mari kita lihat energi dari dirimu dan seseorang yang menjadi temanmu ya. Yang mana ini adalah teman sejenismu yang sepertinya sirik terhadap diri kamu. Kita lihat apa sih yang membuat teman sejenismu ini sirik terhadap dirimu ya guys ya. Mungkin kamu tidak tahu ya, dia menyimpan rasa tidak senang atau merasa sirik dengan situasi atau kondisimu saat ini. Apa sih yang membuat teman sejenismu ini sirik terhadap dirimu ya? Oke, mari kita lihat energinya guys ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, kita lihat di sini energinya. Ada Queen of Pentacles, ada Ace of Pentacles, ada Knight of Cups, ada The Lovers, and ada Princess of Pentacles. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan di file ke-1. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Gemini. Untuk kamu yang pilih file ke-1, mari kita lihat energi dari teman sejenismu ya guys ya. Kalau kamu cowok, maka temanmu adalah cowok. Kalau kamu cewek, maka temanmu adalah cewek ya. Entah ini teman dekat atau teman jauh ya guys ya. Namun yang pasti ini adalah teman ya. Kamu pernah berteman, berkawan, menjalin koneksi, atau punya interaksi sosial yang intens dengan kamu di suatu circle tertentu atau di komunitas tertentu ya guys ya. Mari kita lihat apa sih yang membuat teman sejenismu itu sirik terhadap dirimu ya, yang mana mungkin saja kamu tidak ketahui ya, yang mana dia merasa sirik terhadap kamu ya secara diam-diam gitu ya guys ya. Kamu tidak tahu bahwa dia sirik ya terhadap kamu, tapi kamu bisa merasakan energinya atau kamu melihat ekspresi yang berbeda ya ketika kamu memiliki sesuatu atau kamu bisa mendapatkan sesuatu ya. Dia kayak mengekspresikan sesuatu yang aneh atau berbeda dari sebelumnya ya. Ternyata dia mungkin saja ini sirik terhadap kamu. Terlebih teman sejenismu ini sirik terhadap dirimu. Di sini ada Queen of Pentacles ya guys ya. Teman satu jenis atau teman sejenismu ini ya, itu sirik terhadap kamu karena kamu adalah seseorang yang pandai dalam mengatur keuangan, terutama dalam menyimpan keuangan ya guys ya.
sehingga itu membuat dirinya merasa sirik terhadap kamu ya, karena dia tidak bisa sepertimu ya. Misalnya kalian ini kalau sudah get married atau have family gitu ya, punya keluarga sendiri ya, kamu sebagai ibu rumah tangga misalnya posisinya, atau sebagai seorang istri ya, atau sebagai seorang suami, atau sebagai seseorang yang dipercaya untuk memegang keuangan ya, atau mengelola keuangan ya, kamu tuh pandai sekali dalam mengaturnya ya guys ya, sehingga terlihat sekali ya apa yang kamu kerjakan atau apa yang kamu hasilkan itu kayaknya ada buktinya gitu loh guys ya, kelihatan gitu. Jadi nggak habis-habis aja ya, tapi berbukti atau punya bukti yang real atau nyata gitu, bahwa itu adalah hasil jerih payah kamu ya. Pentacles kamu sulap atau kamu investasikan kepada sesuatu ya, entah itu dalam bentuk emas, perhiasan ya, permata, berlian, atau kamu investasikan pada benda-benda ya, mungkin kamu beli AC, beli TV ya, beli motor ya, motor listrik atau apalah ya, yang bisa menambah koleksi kamu gitu loh guys ya. Dan kamu pun di sini sepertinya tidak berkekurangan gitu, atau kamu malah berkecukupan ya guys ya, padahal kamu membeli ini dan itu, padahal kamu mampu membeli barang gitu ya setiap kali kamu menghasilkan suatu income ya guys ya. Tapi karena kepandaian kamu atau kepiawaian kamu dalam mengelola keuangan gitu ya guys ya, dia melihat kamu ini termasuk orang yang pandai dalam mengatur keuangan ya, makanya kamu ini bisa memiliki sesuatu yang lebih ketimbang dirinya gitu ya guys ya. Dan kamu nggak sempat berkekurangan uang gitu ya guys ya, karena kamu punya uang cadangan atau punya tabungan ya guys ya, sehingga di sini kayaknya terlihat semua serba ada ya. Kamu punya perhiasan ya, perhiasan emas ada ya, harta benda ada, aset ada, kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak serba ada gitu loh guys ya, karena kamu memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dengan baik gitu ya guys ya. Kemampuan kamu dalam mengelola keuangan atau pentacles itu tidak diragukan lagi ya, karena di sini terlihat dan terbukti bahwa kamu bisa menata, bisa mengelola hasil daripada usahamu atau hasil daripada kerja pasanganmu gitu loh guys ya. Kamu posisinya sebagai istri atau seorang ibu rumah tangga ya, atau sebagai seorang suami pasangan gitu ya guys ya, pandai sekali mengelola keuangan ya, keuangan yang dihasilkan entah dari dirimu sendiri atau dari pasanganmu, sehingga keluarga kamu bisa hidup dengan sejahtera dan makmur. Dan itu yang membuat teman sejenismu ini menjadi sirik terhadapmu. Mungkin saja teman sejenismu ini adalah tetangga kamu sendiri ya guys ya, mungkin seseorang yang memiliki gender yang sama dengan kamu. Kalau kamu perempuan, dia perempuan, kalau kamu laki-laki, dia laki-laki gitu loh guys ya. Tapi dia kayak suka kepo ya tentang kehidupan kamu ya, karena dia merasa kehidupan kamu begitu menarik, seperti itu loh guys ya. Dan yang membuat dia sirik adalah cara kamu dalam mengelola keuangan dengan sangat baik. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, and next di sini apalagi ya yang membuat teman sejenismu ini sirik terhadap dirimu ya, ada Ace of Pentacles ya guys ya. Dimana ternyata selain kamu ini pandai dan piawai dalam mengelola keuangan gitu ya guys ya, kamu tuh kayaknya serba cukup ya, entah gaji atau income dari penghasilan suami kamu atau istri kamu, pasangan kamu itu berapa gitu loh guys ya. Kamu tuh mampu mengaturnya ya, beli ini, beli itu, sisanya disimpan gitu loh guys ya. Selain kamu mampu untuk mengatur keuangan atau mengelola keuangan dengan baik ya, sehingga selalu tercukupi atau terpenuhi segala kebutuhan di dalam keluarga kamu ya, ternyata kamu pun ada yang pandai dalam menghasilkan keuangan gitu loh guys ya. Beberapa di antara kamu adalah orang-orang yang berjiwa pebisnis ya guys ya, wirausahawan ya, orang yang mandiri dalam bidang pekerjaan ya. Ada juga yang ikut kerja di tempat orang tapi sangat rajin, gigih, tekun ya dalam bekerja ya, sehingga kamu pun mampu untuk menghasilkan pentacles yang lumayan banyak. Nah, seperti itu ya. Apalagi kalau kamu single ya, misalnya kamu adalah tulang punggung keluarga ya guys ya, rezeki kamu tuh bagus gitu ya, selalu mengalir, selalu ada ya, kalau tidak ada yang menghambatnya gitu ya guys ya. Dan di sini kamu mampu mandiri untuk bisa menghasilkan keuangan ya. Kamu tuh pandai cari duit gitu loh guys ya. Punya ide-ide brilian atau gagasan-gagasan yang mampu untuk menarik kerezekian gitu ya.
Misalnya kamu ini melihat sesuatu ya, kemudian dengan daya kreativitas kamu atau ide yang kamu miliki, kamu bisa membuat atau mengolah sesuatu itu menjadi duit gitu loh guys ya. Mengubah sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa atau luar biasa, yang endingnya bisa menghasilkan uang. Nah itu ya, dan itu yang membuat teman sejenismu ini sirik terhadap dirimu. Mungkin, sorry to say, dia nggak punya kebiasaan atau dia males ya untuk bergerak, untuk bekerja, atau untuk berpikir agar bisa menghasilkan keuangan ya. Sementara di sini kamu itu adalah orang yang aktif, energik, dan kamu juga di sini rajin gitu loh guys ya. Tidak hanya dalam menghasilkan ide-ide brilian, tapi kamu juga tergerak untuk bisa menerapkannya ya. Untuk bisa bergerak agar kamu bisa membuat apa yang kamu pikirkan itu menjadi real, yang benar-benar bisa menghasilkan sesuatu. Nah, seperti itu ya. Dan itulah yang membuat teman sejenismu ini jadi sirik terhadap dirimu ya guys ya. Karena kamu pandai cari uang atau pandai cari duit ya. Terlepas kamu ini single atau sudah berkeluarga. Nah ya guys ya, seperti itu ya. Jadi mungkin saja ini ada teman sejenismu ini yang masih nganggur, sorry to say, atau yang nggak punya kerjaan ya, atau ini adalah tetanggamu ya, sehingga ketika melihat kamu ini mampu mandiri, berpijak di kaki sendiri, dan bisa menghasilkan ide-ide yang cemerlang untuk bisa menarik kerezekian, itu ternyata diam-diam membuat teman sejenismu ini jadi sirik terhadap dirimu. Nah, seperti itu. Next, yang membuat teman sejenismu ini sirik terhadap dirimu ada Knight of Cups ya, yang mana ini khusus bagi kamu yang single ya guys ya. Teman sejenismu ini sirik terhadap dirimu karena kamu ini banyak disukai lawan jenis ya guys ya. Banyak cowok atau pria yang tertarik sama kamu kalau kamu ini posisinya adalah seorang cewek atau wanita ya guys ya. Tapi sebaliknya kalau kamu adalah cowok ya atau pria, maka banyak sekali cewek-cewek yang ngejar-ngejar kamu atau kayaknya PDKT sama kamu ya. Padahal kan semestinya kan kamu yang PDKT atau ngejar seseorang gitu ya untuk bisa menjadi pasangan kamu. Ini enggak gitu. Walaupun kamu diam gitu, ada aja yang ngedekatin kamu kayak gitu loh guys ya. Jadi ada yang tertarik sama kamu, ada yang PDKT sama kamu, bahkan ada yang pengen nempel terus kayak perangkok gitu loh guys ya, berusaha untuk bisa mendapatkan hati kamu ya guys ya, terlepas apapun gender kamu. Nah, teman sejenismu ini melihat kamu yang kayaknya itu dalam tanda kutip tuh laku ya guys ya, atau banyak yang suka, banyak lawan jenis yang tertarik dengan dirimu ya, ternyata itu mengundang rasa sirik ya. Jadi teman kamu ini kayaknya juga cemburu gitu loh guys ya, melihat kamu ini banyak dikerumunin atau banyak dikejar oleh cowok-cowok atau cewek-cewek gitu loh guys ya, atau lawan jenis tepatnya ya guys ya. Dan ini membuat dia atau mereka merasa nggak nyaman ya ketika melihat kamu menjadi rebutan ya, atau menjadi primadona ya, di kampus kah atau di lingkungan atau di circle pekerjaan gitu ya guys ya. Jadi selalu ada aja ya cowok atau cewek atau lawan jenis yang tertarik sama kamu ya, untuk bisa menjadikan kamu pasangannya atau untuk bisa menjalin suatu relationship ya, love relationship ya, menjalin hubungan asmara dengan dirimu. Nah, seperti itu ya. Oke, next, yang membuat teman sejenismu itu sirik terhadap dirimu ada the lovers ya, special for you yang double ya, atau yang sudah memiliki pasangan ya, entah itu you sudah get married atau hanya memiliki relationship ya guys ya. Ini yang membuat teman sejenismu itu sirik terhadap dirimu karena kamu ini pandai sekali dalam merawat hubungan ya, pandai sekali dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis atau dengan pasangan ya, sehingga tercipta yang namanya harmoni ya, kebahagiaan, kerukunan ya, jarang bertengkar, jarang berkelahi, hampir nggak pernah ribut ya. Kamu pandai mengurus pasangan atau pandai dalam memperlakukan atau memberi treatment yang baik kepada lawan jenis atau pasanganmu ya, sehingga itu membuat teman sejenismu ini jadi sirik gitu ya. Mungkin saja teman sejenismu ini ribut dengan pasangannya ya, selalu cekcok gitu loh guys ya. Nah, dia sirik terhadap kamu yang mana kamu pandai dalam memperlakukan pasanganmu dengan baik gitu ya guys ya, sehingga meminimalisir yang namanya drama atau keributan gitu ya. Nggak seperti hubungannya dengan pasangannya yang selalu ribut, yang selalu
tarik ulur ya. Jadi atau enggak putus nyambung gitu ya, bentar break up, bentar dia balikan, nanti break up lagi, nanti balikan lagi, kayak gitu loh guys ya. Dia menengok ke hubungan kamu, melihat ke hubungan kamu yang adem ayem, yang kayaknya fine-fine aja, ternyata itu membuat teman sejenismu ini menjadi sirik terhadap dirimu. Nah, seperti itu ya. Andaikan dia juga memiliki hubungan asmara seperti dirimu gitu loh guys ya, yang bisa merawat hubungan dengan sangat baik ya. Dia juga menginginkan hubungan yang harmonis seperti yang kamu miliki ya, atau yang seperti kamu bangun dengan pasanganmu. Nah, seperti itu. And the last one yang membuat teman sejenismu ini sirik terhadap dirimu, ada Princess of Pentacles ya guys ya. Yang mana di sini teman sejenismu ini sirik terhadap kinerja kamu ya guys ya, terutama dalam karir, bisnis, usaha ya guys ya. Kamu ini memiliki kualitas yang bagus dalam bekerja ya guys ya. Kamu kayaknya punya selera yang tinggi juga ya guys ya, dan kamu termasuk orang yang selektif dan perfeksionis ya, terutama dalam mengurus pekerjaanmu ya. Karakter-karaktermu inilah yang membuat teman sejenismu ini menjadi sirik terhadap dirimu ya, karena kamu ini tipe orang yang tidak sembarangan, dan di sini kamu ada yang terlihat teliti, detail, hemat, cermat, dan cerdas juga dalam mengelola dan mengatur pekerjaan kamu sebaik-baiknya, sehingga pekerjaan kamu itu terlihat stabil ya. Pekerjaan kamu ini terlihat lancar, dan itu berefek atau berimbas pada aliran rezeki kamu ya. Rezeki kamu pun jadi bagus ya, karena ditunjang oleh kinerja kamu yang sangat efektif, yang membantu kamu untuk bisa terus menghasilkan pentacles dengan lancar. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita akan lanjut lagi untuk reading ke file 2. Hai, file kedua, ini file kamu ya. Buat kamu-kamu yang pilih file kedua dengan tanda bunga merak berwarna kuning. Alright, ini file kamu ya. Mari kita lihat energi dari dirimu dan teman sejenismu yang sepertinya itu sirik terhadap dirimu ya. Apa sih yang dia sirikan, atau apa sih yang membuat teman sejenismu ini jadi sirik terhadap dirimu ya guys ya. Mari kita lihat di sini energinya ya guys ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema reading yang tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Alright, mari kita lihat di sini ada apa saja. Oke, di sini ada Seven of Cups, ada Ace of Swords, ada Knight of Cups, ada The Strength, one more, ada Nine of Wands or Nine of Pentacles. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Leo. Ini yang membuat teman sejenismu itu sirik terhadap dirimu dimulai dari Seven of Cups ya guys ya. Yang mana aku merasa bahwa teman sejenismu ini sirik terhadap kamu ya guys ya, karena kamu selalu mendapatkan yang namanya peluang atau kesempatan yang bagus ya. Banyak sekali peluang-peluang, kesempatan-kesempatan atau opsi-opsi, pilihan-pilihan ya buat kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh kayak diberikan kesempatan atau peluang untuk maju, untuk bertumbuh, untuk berkembang, atau untuk mendapatkan sesuatu, atau untuk bisa meningkatkan karir, bisnis, atau usaha kamu, kayak gitu loh guys ya. Yang mana kesempatan atau peluang ini belum tentu bisa dia dapatkan juga, atau dia tidak mendapatkan peluang atau kesempatan seperti yang kamu dapatkan. Nah, seperti itu. Itu kalau dari segi pekerjaan ya guys ya. Kalau dari segi hubungan ya, sepertinya banyak yang antri sama kamu gitu loh guys ya, untuk bisa dipilih ya menjadi pasangan kamu, atau untuk bisa membuat kamu itu falling in love, tertarik dengan dirinya gitu loh guys ya. Banyak sekali orang-orang itu yang tertarik sama kamu atau yang pengen PDKT sama kamu, sehingga itu membuat kamu memiliki banyak opsi atau punya pilihan gitu ya.
apakah kamu ingin menjalin hubungan dengan si A, si B, si C, atau dengan siapa gitu ya, kalau kamu masih single gitu loh guys ya. Jadi banyak yang antri ini ya guys ya, atau banyak yang nungguin kamu ya untuk bisa menjadi pasangannya atau untuk bisa menjalin hubungan dengan dirinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena kamu banyak yang suka, karena banyak yang tertarik sama kamu, karena banyak yang antri atau nungguin kamu untuk bisa having relationship with him or her ya, untuk memiliki hubungan spesial ya guys ya, atau menjalin hubungan asmara dengan dirinya ya. Banyak yang nungguin kamu gitu loh guys ya, atau banyak yang berharap kamu bisa tertarik dengan dirinya ya, maka ini ternyata mengundang rasa sirik dari teman sejenismu ya. Mungkin dia sampai saat ini masih single gitu, sementara mungkin kamu sudah double atau sudah memiliki pasangan, atau kamu sedang menjalin suatu hubungan gitu loh guys ya. Atau ketika di dalam pekerjaan gitu ya guys ya, ada kesempatan atau peluang yang diberikan oleh atasan atau bos kamu itu ke kamu ya. Misalnya ada proyek, ada tender, itu jatuhnya juga ke kamu. Atau kalau ada customer ya, atau seseorang yang ingin menjalin kerja sama dengan dirimu, itu menuju ke kamu gitu, menawarkan ke kamu gitu ya, bukan ke teman kamu itu ya. Itu kenapa ya teman sejenismu ini jadi sirik terhadap dirimu. Kalau misalnya posisinya ini adalah bertetangga ya, maka banyak tetangga-tetangga lain itu yang suka berkunjung ke rumah kamu, atau suka minta bantuan sama kamu, atau terkoneksi dengan dirimu ketimbang dengan dirinya ya, yang mana ini adalah tetangga yang isinya itu teman sejenismu gitu loh guys ya, yang mana kamu dan dia ini sering sekali mungkin pergi ke pasar bareng-bareng gitu ya guys ya, atau membeli sesuatu tuh sama-sama gitu ya, kalau posisinya kamu adalah ibu rumah tangga gitu loh guys ya. Dan ternyata ya banyak orang-orang yang memilih kamu, atau banyak orang-orang yang menyukai kamu. Nah, secara tidak langsung itu membuat dirinya ya, teman sejenismu ini atau tetanggamu ini merasa cemburu atau merasa sirik gitu loh guys ya. Kenapa cuma kamu gitu? Kenapa dia enggak gitu loh guys ya. Padahal ya namanya rezeki atau namanya suatu hubungan itu terbentuk dengan sendirinya gitu ya guys ya. Bukan dimanipulasi, bukan direkayasa ya. Kalau memang rezeki ya itu sudah tertakar ya, nggak mungkin tertukar gitu kan. Tapi teman sejenismu ini nggak mau tahu soal itu gitu. Pokoknya kalau kamu itu banyak yang suka, banyak yang ngantri, banyak yang menginginkan kamu untuk jadi temannya atau jadi pasangannya gitu ya, itu bikin dia teman sejenismu ini jadi sirik gitu loh guys ya, karena dia tidak bisa menyamai kamu ya, atau tidak bisa setara dengan dirimu ya, tidak bisa mencapai level kamu gitu loh guys ya. Dan itu juga sekaligus ya membuat dia merasa keki atau kesal gitu loh guys ya. Kenapa cuma kamu ya, dan kenapa harus kamu yang dipilih atau diberikan pilihan, kenapa dia tidak gitu ya. Jadi terjadi percikan kecemburuan sosial. Nah, seperti itu ya. Oke, next yang membuat teman sejenismu itu sirik terhadap dirimu ada Ace of Swords ya guys ya. Dimana teman sejenismu ini sepertinya dia sirik terhadap kualitas dari segi pemikiran kamu ya. Kamu termasuk orang yang realistis, orang yang memiliki pemikiran yang tajam, cerdas, dan kritis juga gitu ya guys ya. Sehingga kamu tuh tidak iya-iya aja atau tidak langsung menerima apa yang orang lain sampaikan, tapi kamu selalu menanyakan balik apa dan mengapa gitu ya. Jadi kamu tuh selalu meminta alasan, sehingga kamu tidak mudah dimanipulasi, tidak mudah dibodohi, dan tidak mudah dijebak ya. Dan itu ternyata membuat teman sejenismu ini jadi sirik ya guys ya, karena mungkin saja dia terjebak, atau dia ketipu, atau dia dimanipulasi oleh orang-orang tidak seperti dirimu ya, yang bisa berpikir secara kritis ya, sehingga kamu tidak mudah terjebak gitu loh guys ya. Jadi teman sejenismu ini merasa kayak ketipu gitu loh guys ya. Kenapa dia nggak bisa seperti kamu yang mampu untuk menghindar, atau yang mampu untuk meloloskan diri dari hal-hal yang bersifat manipulatif gitu loh guys ya.
Karena kamu di sini memiliki ketajaman pikiran, memiliki kecerdasan yang mana mungkin saja ini tidak dimiliki oleh dirinya, dan itu membuat dirinya menjadi sirik terhadap dirimu gitu ya guys ya. Dia juga pengen kayak kamu ya, yang mampu untuk memilih dan memilah, yang bisa mendeteksi hal-hal yang tidak beres gitu ya guys ya. Tapi kan namanya orang ya beda-beda, dan kemampuan orang pun tidak sama gitu ya guys ya. Kenapa semestinya kan tidak perlu memaksakan kehendak gitu ya, harus sama atau harus seperti orang, yang nggak bisa ya. Cerita hidup orang tuh beda-beda gitu juga kan dengan yang namanya kemampuan orang, yang mungkin saja semenjak lahir itu sudah dianugerahi Tuhan dengan yang namanya gift untuk setiap masing-masing orang atau masing-masing individu gitu ya guys ya. Itu kenapa kan setiap orang tuh jadi bisa saling melengkapi ya guys ya, karena adanya perbedaan kualitas atau perbedaan kemampuan dari segi kapasitas ya. Jadi kita di sini perlu saling melengkapi ya, bukan untuk memaksakan diri menjadi seperti orang lain. Nah, seperti itu. Oke, next, yang membuat teman sejenismu ini sirik terhadap dirimu ya, ada Knight of Cups ya guys ya, dimana di sini ya temanmu ini sirik terhadapmu karena kamu ini dianggap seseorang yang beruntung ketimbang dirinya ya. Sebab dia melihat banyak sekali orang-orang yang kayaknya tuh menawarkan bantuan atau memberikan pertolongan sama kamu ya ketika kamu kesulitan, ketika kamu mendapatkan hal-hal yang menyulitkan dirimu atau membuat kamu ini tak bisa bergerak gitu loh guys ya. Selalu ada pertolongan nih atau bantuan ya yang datang ke kamu, dan ini membuat dirinya jadi sirik terhadap dirimu gitu. Kenapa kamu selalu memiliki orang-orang yang bisa support ke kamu, atau orang-orang yang mendukung kamu, orang-orang yang berpihak sama kamu, atau kamu ini selalu saja mendapatkan bantuan gitu ya. Mungkin dia membandingkan dengan dirinya sendiri atau kehidupannya ya, yang mungkin saja mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, tapi nggak ada yang bantuin gitu loh guys ya, alias dia just alone ya, sendirian gitu ya, susah senang itu sendirian ya. Sementara mungkin kamu tidak sempat kesulitan banget gitu, selalu ada pertolongan ya. Nah, ini mungkin saja karena karma baik kamu ya yang berjalan, atau karma baik kamu yang menjelma menjadi bala bantuan ya ketika kamu berada di dalam situasi yang urgent gitu ya guys ya. Dan dia tidak tahu bahwa mungkin di balik yang namanya pertolongan atau bantuan yang datang ke kamu itu adalah buah hasil dari kesabaran kamu, atau buah dari hasil kamu yang sering bantuin orang lain ya. Kebaikan-kebaikan dan kebajikan-kebajikan yang pernah kamu perbuat atau kamu lakukan di masa lalu gitu ya. Dan itu kenapa ketika kamu mengalami kesulitan selalu ada bala bantuan untuk kamu ya. Dia tidak tahu itu dan tidak menyadari itu gitu loh guys ya. Dan dia hanya taunya itu merasa sirik sama kamu gitu ya. Selalu beranggapan bahwa that's not fair, tidak adil lah buat dirinya ya. Kenapa kamu selalu dibantu, kenapa kamu tuh selalu beruntung, kenapa dia enggak gitu ya. Tanpa dia menyelami dan menelusuri ya jejak kamu gitu loh guys ya. Apa yang sudah kamu perbuat, apa yang sudah kamu lakukan, amal-amal kamu atau kebaikan-kebaikan kamu gitu loh guys ya. Dia nggak mau tahu itu ya. Yang dia tahu kamu adalah sosok yang beruntung, dan itulah yang membuat temanmu ini jadi sirik terhadap dirimu. Nah, seperti itu. And next, di sini yang membuat teman sejenismu ini sirik terhadap dirimu karena kamu di sini adalah sosok yang tangguh dan kuat ya guys ya. Apalagi kalau kamu ini adalah seorang cewek atau wanita ya guys ya. Kamu tuh Wonder Woman banget gitu loh guys ya. Bisa melakukan segala sesuatu itu sendiri. Kalau kamu masih single, kamu begitu mandiri, begitu kuat, begitu tangguh. Kalau kamu sudah berumah tangga atau kamu posisinya adalah seorang istri atau seorang ibu rumah tangga ya, kamu tuh kayaknya multitasking gitu guys ya, bisa mengerjakan segala sesuatu itu sendiri. Yang ngurus pasangan, yang ngurus suami, yang ngurus anak, yang ngurus ini, yang ngurus itu gitu loh guys ya. Walaupun kamu punya pasangan, tapi kamu tuh nggak menye-menye atau nggak cengeng gitu ya. Kamu tuh bisa segala sesuatu itu dikerjakan tuh sendiri gitu, walaupun kamu adalah seorang wanita gitu ya. Jadi kamu tuh terlihat kuat dan terlihat tangguh, dan itu membuat dirinya menjadi sirik terhadap dirimu ya.
karena dia tidak bisa seperti kamu ya. Mungkin dia sangat ketergantungan ya, atau addicted dengan pasangannya ya, atau tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak tanpa pasangannya ya. Kamu ada pasangan, tidak ada pasangan, sendiri atau double, itu nggak masalah, karena mungkin kamu sedari kecil atau sejak muda, sejak ABG atau remaja itu sudah terbiasa mandiri gitu loh guys ya. Pernah ngekos sendiri ya, atau kamu pernah masuk asrama ya, atau kamu ini sudah terlatih diajarin oleh orang tua kamu untuk jadi mandiri, jadi kamu tuh udah nggak canggung lagi, dan itu ke bawah hingga kamu dewasa atau sampai berumah tangga. Jadi kamu tuh terlihat kuat banget karena kemandirian kamu itu sangat menonjol gitu loh guys ya. Yang mana ini jadinya membuat kamu menjadi sosok yang tangguh, terlepas apapun gender kamu dan terlepas apakah kamu ini single atau double. Nah, seperti itu ya. And the last one yang membuat teman sejenismu ini sirik terhadap dirimu ya, ada Nine of Wands or Nine of Pentacles. Di sini teman sejenismu ini sirik terhadap dirimu ya, karena kamu dilihat begitu cantik dan menawan di matanya gitu loh guys ya. Mungkin banyak orang-orang yang tertarik sama dirimu karena penampilan kamu yang mungkin saja elegan, atau kamu memiliki koleksi baju atau perhiasan atau apapun itu ya, ada aset yang bernilai, bervalue atau berharga ya, mampu meningkatkan daya tarik kamu gitu ya. Jadi kamu terlihat mempesona, menarik, menawan ya di mata orang-orang, terutama di mata lawan jenis, dan itu membuat teman sejenismu ini jadi sirik terhadap dirimu ya, karena dia nggak mau kalah cantik gitu ya, atau kalah cakep gitu ya guys ya. Pokoknya dia harus lebih daripada kamu gitu ya guys ya. Melihat kamu ini nampak bersinar atau bercahaya ya, dari segi appearance atau dari segi penampilan ya, ini membuat dia jadi sirik nih terhadap dirimu. Apalagi kalau dia melihat koleksi-koleksi kamu ya, entah itu aksesoris ya, tas, jam tangan ya, atau pakaian yang beda-beda atau trendy, atau tampil dengan busana atau gaun atau pakaian yang keren ya, itu membuat dirinya kadang merasa minder ya guys ya, dan membuat dirinya merasa risih, nggak nyaman melihat kamu yang sepertinya terlihat begitu anggun atau terlihat begitu menawan gitu ya, sehingga kamu bisa menarik perhatian orang-orang sekitar atau menjadi pusat perhatian orang-orang sekitar, dan itu juga membuat teman sejenismu ini jadi sirik terhadap dirimu ya, karena kamu mampu menjadi sorotan atau membuat mata-mata yang ada di sekitar kamu itu tertuju pada dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlimpahan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.